Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang terhormat, kita ketemu lagi di tutorial kuliah daring dengan platform Edlink. Kali ini di sesi keempat kita akan membahas bagaimana membuat kuis perkuliahan. Baik, untuk membuat kuis, sebagaimana biasa kita sudah memilih salah satu mata kuliah yang akan kita buatkan kuisnya, dan seperti sebelumnya di sesi kedua dan ketiga saya menggunakan mata kuliah ini, dan kita masuk pada menu utama yang di atas ini dan kita pilih menu kuis. Seperti biasa, dia akan tampilkan kuis ini akan dibuat pada sesi keberapa. Saya anggaplah kita akan kuis ini kita akan berikan pada sesi kedua, di pertemuan kedua. Anggaplah itu di pertemuan kedua. Di sesi kedua ini sudah ada dia punya topik sesi apa. Kemudian kita lanjutkan ini keterangannya, kemudian kita beri judul kuisnya. Judul kuisnya tentang pendapatan dan pembiayaan hotel. Kemudian aplikasi akan menanyakan apakah kuis ini akan menampilkan hasilnya kepada para peserta atau mahasiswa setelah kuis selesai. Apakah ditampilkan atau tidak? Kalau kita tidak mau menampilkan hasilnya kepada peserta, matikan tampilan ini dengan mengklik di sini dan dia akan menampilkan bahwa laporan hasil kuis itu kepada peserta itu tidak ditampilkan. Tapi sebaiknya ditampilkan saja biar kegiatan kuis ini lebih menarik dan mahasiswa pun tahu hasilnya dari kuis ini, dan mereka sudah memprediksi bahwa penilaian harian mereka yang akan terambil dari setiap kuis ini mereka sudah tahu nanti di penilaian akhir. Berikutnya kita buat pertanyaan. Ketika kita klik tombol pertanyaan ini, maka ini otomatis pertanyaan pertama kita bisa setup huruf dan justifikasi dan sebagainya. Ya, karena pertanyaannya tentang pendapatan dan pembiayaan hotel, kita sebut saja pendapatan atau penjualan produk hotel yang terbesar umumnya berasal dari titik dua. Ini pertanyaan pertama ini. Ya. Kalau pertanyaan ini harus melampirkan sesuatu, gambar atau dokumen, bisa juga dilampirkan. Namun pada kesempatan ini saya tidak usah melampirkan, tetapi kalau suatu saat Bapak Ibu membutuhkan untuk melampirkan dokumen, gambar, foto, silakan. Nah, untuk bobot, sebaiknya bobotnya ini jumlahnya 1-4 untuk perguruan tinggi yang memberikan penilaian 1-4 atau 10-100 untuk perguruan tinggi yang memberikan penilaian rentang nilai 10-100. Nah, untuk kami pemberian rentang nilai kami itu adalah 10-100 dan sebaiknya bobotnya itu 100. Kalau 1-4 total bobotnya itu harus 4. Nah, karena saya rencana membuat 2 soal, maka total bobotnya itu 100. Untuk soal pertama ini saya beri bobot 60. Tentu yang kedua sebentar saya akan beri bobot
40 sehingga total bobot secara keseluruhan 100. Kalau Bapak Ibu yang menggunakan rentang penilaian 1 sampai 4 ya bobotnya ya ada yang 1, ada 2, ada 3. Kalau lebih dari satu nomor bahkan mungkin ada yang 1,5, ada 0,5. Kalau semakin banyak jumlah pertanyaan kuisnya, tentu bobotnya setiap pertanyaan itu akan semakin berkurang, namun jumlahnya adalah 4 untuk rentang penilaian 1 sampai 4 dan 100 untuk rentang penilaian 10 sampai 100. Nah, jawaban pertama saya beri makanan, ya, penjualan atau pendapatan makanan. Yang ketiga minuman, dan yang kedua minuman, ketiga kamar. Nah, jawabannya tentu yang benar itu yang C ini. Umumnya C. Ada juga hotel yang penjualan produknya itu yang banyak itu di makanan. Untuk saat ini kita memberi jawaban kamar C dan kita klik tanda centang sini untuk merubah warna jadi biru di sini. Kita klik dia berubah jadi biru dan yang dua di atas itu hitam. Hitam itu dia berikan keterangan pilih A sebagai pilih salah satunya sebagai benar dan kita sudah memilih nih. Ini adalah jawaban yang benar. Kita sudah pilih dan dia berubah menjadi warna biru. Ada yang bertanya, bagaimana kalau jawaban pilihannya 5? Oh bisa. Kalau jawaban pilihannya 5, sisa tambah jawaban saja. D, kemudian E. Tambahkan jawaban-jawaban ini sehingga dia akan berjumlah 5. Kalau ada yang juga beranggapan, aduh terlalu banyak kalau 5, 3 aja. Mau dihapus silakan dihapus saja satu-satu, hapus ya. Apakah Anda yakin mau 3 saja? Ya, hapus lagi satu ini, sisa 3 ya. Nah, sisa 3. Kemudian kalau udah selesai untuk pertanyaan pertama ini dan jawabannya kita nganggap benar yang C ini, kita simpan dulu untuk pertanyaan yang pertama, simpan pertanyaan. Nah, ini pertanyaan pertama sudah ada bobotnya 60. Karena belum cukup 100, seperti yang saya rencanakan tadi, saya mau bikin lagi pertanyaan yang lain sehingga bobotnya secara keseluruhan berjumlah 100. Saya tambah lagi pertanyaan seperti tadi. Tingkat hunian kamar biasa disebut dengan istilah room night occupancy. Nah, jawabannya ini jawaban benar salah. Kalau mau kasih tautan gambar atau dokumen silakan. Untuk contoh ini tidak usah saya tambahkan itu, dan ini karena tadi 60 saya tulis di sini 40 supaya total keseluruhannya 100. Kalau mau bikin kuisnya 3 atau 5, kalau bisa jangan terlalu banyak-banyak. 10 itu udah cukup banyak, 5 lah paling banyak ya. Karena ini kuis itu ya biasanya rentang waktunya 10 sampai 15 menit di awal perkuliahan. Nah, jawabannya ya cuma 2 jawaban pilihan, benar dan salah. Nah, kita tetapkan jawaban yang benar adalah ini, sudah biru, berarti ini jawaban yang benar, kita sudah klik, dan kemudian C tidak perlu. Kita hapus. Dan kita klik ya. Jadi jawabannya cuma 2 pilihan, benar dan salah. Selanjutnya kita simpan lagi pertanyaan ini. Oke.
Setelah ini juga Bapak Ibu merasa masih perlu tambah ini pertanyaan, silakan ditambah. Kalau juga mau cuma satu saja bisa dihapus ya, tapi kita bikin dua saja ini ya. Karena kalaupun dirubah ini maka dikurangi berarti bobotnya nih 100. Kalau ditambah berarti total keseluruhan bobot itu harus 100. Kalau 1 sampai 4 total keseluruhannya 1 sampai 4. Nah, langkah berikutnya adalah akan kelihatan di sini. Bila ada catatan akan disampaikan, silakan dicatat. Kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Itu catatan sebagai petunjuk atau petunjuk instruksi atau apa dalam menjawab itu. Nah, eh, seperti biasa dia akan menanyakan apakah perlu diberikan batas waktu pengerjaan. Oh iya perlu. Seumpamanya kita eh, dua ini cukup 5 menit atau 10 menit ya, anggaplah sebagai contoh kita kasih ya 10 menit. Nah, kapan itu? Kapan batas waktunya? Nah, karena di pertemuan berikutnya itu di pertemuan pertama di bulan Juli tanggal 27, berarti pertemuan berikutnya di Agustus. Di Agustus kita ke Agustus tanggal 3 Agustus. Tanggal 3 Agustus ya. Anggaplah perkuliahannya mulai jam 8, berarti ini kuis ini akan dibuka jam 8. Kalau dia dibuka jam 8 cuma 10 menit. Maaf. Kenapa ada gangguan apa ini? Oh, belum diklik tanggal 3 Agustus, oke. Kemudian jamnya kita pilih jam 8. Karena jam 8 mulai, maka seperti tadi kita kasih batas waktu 10 menit, maka jam 8 lewat 10 sudah harus selesai. Setelah jam eh, jam 8 lewat 10 menit lewat dari jam 8, mereka sudah tidak bisa lagi mengerjakannya. Kira-kira begitu. Ya. Nah, kalau sudah selesai, tentu kita akan bagikan nanti. Bukan sekarang. Kalau sekarang mereka udah kerjakan sekian lamanya, 2 bulan. Ya sebulan lebih mereka punya kesempatan kerja, hampir 2 bulan. Kita bagikan nanti, tentu nanti itu pas tanggal 3, maaf ya, tanggal 3 bulan 8, ya, tanggal 3 bulan 8, pukul, scroll ke atas, pukul 8.00. Pukul 8.00. Nih, pukul 8.00. Jadi dijadwalkan mahasiswa hanya bisa melihat membukanya pada tanggal 3 bulan 8 pukul 8.00 dan akan berakhir tanggal 3 bulan 8 2020 pukul 8.10. Setelah itu tidak bisa dikerjakan lagi. Nah, sekarang kita klik bagikan nanti. Nah, udah selesai. Untuk memeriksa apakah itu ada dalam kuis itu sudah diprogramkan, sudah dijadwalkan, kita lihat di sesi pembelajaran eh, karena kita buatnya untuk di sesi kedua. Nah, ini dia kuisnya, akan kelihatan kuisnya ya. Di kuisnya kita buka dulu kuisnya ini. Nih, dia. Jika ada perubahan dan lain sebagainya bisa dilakukan, kalau mau diganti ya bisa dihapus. Ini informasi kuis itu. Kuis ini belum dibagikan karena nanti dia dibagikan pada tanggal 3 hari Senin jam 8 ya. Sekali lagi ini waktu server Indonesia Barat. Sementara tadi itu saya membuatnya untuk waktu Indonesia Tengah.
Ya, jadi 44 hari lagi, 16 jam, 40 menit, dan sekian detik. Waktu selesainya ini antara 40 menit dan 50 menit. Jadi 10 menit rentang waktunya. Dia tetap juga tanyakan apakah hasil kuis ini akan ditampilkan kepada mahasiswa? Ya, tampilkan. Ya, ini pertanyaannya. Ini masih bisa dirubah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, demikian kira-kira bagaimana membuat kuis itu. Kita kembali ke sini. Nah, eh, seperti itulah kira-kira ya cara kita membuat kuis, dan sebagai contohnya ketika itu pada saatnya nanti eh, mereka mengerjakannya, ada contoh saya bisa lihat di kelas yang lainnya yang pernah saya lakukan ya, yaitu di kelas yang ini. Ini contoh kuis yang mereka pernah kerjakan. Nah, ini dia. Ada komunikasi pada saat sebelum dan setelah kuis itu dilakukan, dan eh, hasilnya juga bisa kita lihat ini hasilnya. Jadi pada saat waktu mengerjakan kuis itu kita bisa memantau siapa yang ranking paling atas dan siapa yang menjawab sekian banyak benar, dan seterusnya dan seterusnya. Ini judul kuis yang pernah saya lakukan. Ini pertanyaannya ada 5, dan uh, ini adalah peserta atau mahasiswa yang uh, punya, yang ada berapa orang yang benar semua, ada yang benar sekian, 4 benar, 1 salah, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, bahkan ada juga yang nggak ada yang benarnya. Ya, aduh, nggak bagus dilihat ini. Ya, kira-kira begitulah ya contoh eh, membuat dan mengunggah kuis untuk diberikan kepada mahasiswa kita. Oh ya, karena ini waktunya ini eh, sudah tampil ya. Dia sudah tampil di beranda saya, dan aduh memang udah lewat waktunya, jadi saya nggak sempat ini waktu break tadi. Ini sudah lewat waktunya. Hasilnya tidak tentu karena saya nggak sempat mengerjakan di akun mahasiswa, jadi tentu pasti nggak ada hasilnya di sini. Tetapi saat berlangsungnya kegiatan kuis ini tadi itu bisa dipantau ya. Karena tadi saya sempat coba pindahkan ke jadwal hari ini. Ya. Ini tidak sempat terpantau karena sempat break tadi. Hasilnya tentu tidak kelihatan di sini karena tidak ada aktivitas mahasiswa yang mengerjakannya. Ya, kira-kira begitulah ya. Ditampil ini sudah selesai 2 soal karena waktunya sekian menit tadi saya tentukan, dan dia sudah selesai. Jadi tampilan di wall ini hanya boleh boleh hanya bisa muncul apabila sesuai dengan waktu yang kita sudah jadwalkan. Demikian Bapak Ibu untuk sesi kali ini, yaitu bagaimana cara membuat dan mengunggah kuis interaktif kepada mahasiswa. Pengalaman saya selama ini sangat menyenangkan sekali buat anak-anak, karena mereka antusias, karena mereka tahu bahwa uh, kalau mereka uh, per, menjawab pertanyaannya yang banyak yang benar, itu akan berpengaruh terhadap penilaian-penilaian, salah satu indikator untuk penilaian-penilaian harian. Karena bagi kampus-kampus yang menggunakan sistem informasi akademik atau SIAKAT itu, dan terintegrasi dengan SIAKAT, dan nilai-nilai itu akan juga ikut masuk ke sana. Baik Bapak, Ibu, sekian dulu. Kita ketemu lagi nanti di sesi kelima, yaitu bagaimana uh, membuat pertemuan tatap muka atau video conference. Dan video conference itu dia uh,
terintegrasi untuk saat ini dia Edlink ini terintegrasi dengan platform Zoom untuk video conference. Bagaimana proses kerjanya? Nanti kita ketemu di sesi kelima. Sekian dulu untuk sementara. Sampai ketemu. Salam bahagia. Tetap semangat. Nama lantang sari buku.